min fawqi jadi warna-warni. Wassalatu wassalamu minna ala nabiyyi lil falahi sanna tariqata tabarrukil maimunah fi dzaka ahlul ilmi yatba'una amma ba'da. Selamat sore teman-teman pembaca Turos. Senang sekali kita bisa hadir kembali, bisa bertemu kembali di Musyawarah Buku edisi spesial Ramadan. Musyawarah buku kedua ya, setelah minggu lalu kita eh, sudah membicarakan kitab puasa dan minggu ini, hari ini kita akan membicarakan kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran yang terjemahannya sudah beredar tentu saja dan bisa teman-teman miliki terjemahan versi Turos tentu saja. Dan kitab ini utama um, adab-adab menghafal Al-Quran ya, dan juga kitab ini juga kalau kalau di pesantren ya biasanya kitab ini dijadikan kitab ngaji posonan gitu, dan kebetulan momennya juga pas ini kita menjadikan buku ini sebagai materi dari musyawarah buku pada hari ini. Jadi sebagaimana yang teman-teman tahu, kitab ini dikarang oleh Muhyiddin ya Imam Nawawi, salah satu ulama terbesar dari madhab Syafi'iyah yang berasal dari Damaskus, Syria. Dan kalau kita membaca bagian pengantar dari kitab ini, setidaknya motivasi beliau adalah berusaha memberikan atau memberi motivasi pada orang di sekitar beliau di Damaskus ya di Syria, untuk ayo kita menghafalkan Al-Quran, ayo kita mempelajari Al-Quran secara serius begitu. Nah, setidaknya itu motivasi awal dari Imam Nawawi ya. Dan karena motivasi itulah beliau akhirnya menyusun kitab ini secara ringkas. Secara ringkas, narasi-narasi yang beliau sampaikan relatif singkat-singkat, akan tetapi komprehensif. Eh, Segala adab yang berkaitan dengan Al-Quran, baik dari bagaimana kita eh, menjadi seorang hafidh, seorang hamilul Quran yang baik, bagaimana kita memuliakan para hamalatul Quran, bagaimana kita menghormati atau memuliakan para penghafal Quran yang lain, bahkan bagaimana kita memuliakan Al-Quran itu sendiri. Semuanya dijelaskan secara lengkap di dalam buku ini oleh Imam Nawawi. Tak hanya itu, tentu saja di bagian akhir kitab ini Imam Nawawi juga memberikan semacam tips begitu, eh, surat-surat apa saja yang bisa kita baca di momen-momen tertentu ya, dan surat-surat pilihan semacam itu. Dan di bagian akhir juga beliau memberikan semacam glosarium atau panduan terkait istilah-istilah yang relatif asing di kalangan pembaca begitu. Jadi eh, itu sekilas tentang buku ini, dan sore hari ini kita akan menggali ilmu dari Kiai Ahmad Jamil. Assalamualaikum Kiai. والسلام ورحمة الله وبركاته ما شاء الله أستاذ بيزول كيف حالك؟ Baik, baik, Ustaz. Kabarnya gimana? Baik.
Alhamdulillah tadi baru landing sejam lalu di Tarakan. Di sini Oh, sudah jam setengah lima. oh sudah setengah. Jadi nanti kita, kalau di sana bukanya jam berapa, Ustaz? Buka di sini sih maghrib sama. Iya, iya, iya. Pokoknya maju lebih awal lah. Puasa hari ini saya bonus 1 jam. Oh, eh, nggak salah sih. Baik. Oke, terima kasih Ustadz sudah menyediakan waktu untuk menemani kami belajar sore hari ini terkait kitab At-Tibyan tentu saja dan eh, tentu saja saya tidak perlu mengenalkan beliau ya karena saya pikir teman-teman sudah sangat mengenal beliau. Ustadz Kiai Jamil ini merupakan founder dari Darul Quran yang tentu saja kita semua mengenalnya dan juga beliau sekarang mengajar juga di Institut Darul Quran dan kita beruntung sekali beliau menyempatkan waktu di sela-sela kesibukan untuk membagikan ilmunya kepada kita hari ini. Untuk teman berlama-lama saya kepada Ijamil untuk menyampaikan materi terkait kitab Tibia pada istilah. Terima kasih, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anara qulub ibadihi as-salihin bi hadil Qur'anil azim wa hadahum ila siratal mustaqim. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sore hari ini kita berkesempatan untuk sama-sama sharing terkait buku yang fenomenal At-Tibyan di Hamalti fi Adabi Hamalti Quran. Ini kitab menjadi kitab yang wajib untuk dikaji di pesantren-pesantren tahfiz ya. Kemudian juga apa namanya eh, juga rumah-rumah tahfiz ya. Ini karya yang luar biasa dari Imam Nawawi. Sebelumnya kita bacakan surat Al-Fatihah untuk Imam Nawawi menulis kitab ini dan juga banyak lagi kitab termasuk hadis Riyadus Shalihin, kemudian Arba'in Nawawi yang sangat terkenal dan kita pakai sampai hari ini. Ala hadini wa ala kulli niyatin salihah wa hadratina Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadratis Imam Nawawi. Warafa'al darajatahu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, sebelum kita masuk kepada kajian kitab, lebih baik kita mengenal dulu siapa sosok penulis yaitu Imam Nawawi Al-Dimash. Suara, suara saya jelas kan? Jelas, Kiai. Oke, oke, baik, baik, maaf. Teman-teman perlu bedakan antara Syekh Nawawi dan Imam Nawawi. Ini banyak yang keselit keset, banyak yang kemudian salah sebut ya. Kalau Imam Nawawi ini penulis kitab At-Tibyan, juga penulis Al-Arba'in An-Nawawiyah, penulis kitab Riyadhus Shalihin, penulis kitab Minhajul Talibin, penulis kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, kitab babonnya Madzhab Syafi'iyah. Kemudian juga ada Al-Fatwa wal Mufti wal Mustafti dan banyak lagi.
Beliau itu berasal dari Suriah, dari Damaskus. Lahir 1233 Masehi atau 631 Hijriah. Jadi pada abad ke-6 Hijriah beliau lahir. Usia beliau tidak sampai 50 tahun ya, hanya 40 tahunan. Tapi beliau sangat produktif. Dari kecil beliau dikenal memang suka belajar, gak mau main. Jadi jatah main beliau itu banyak dimanfaatkan untuk belajar. Sampai-sampai ada ada tetangganya tuh, kamu kok nggak main gitu ya? Seumuran kamu ini main gitu. Ya beliau lebih baik belajar bersama guru dan buku ya. Dan suatu hari ditanya di usia beliau 40 tahun, ditanya oleh muridnya, saat guru, guru tidak menikah. Apa jawaban beliau? Nasi itu, lupa saya. Mau selesai mereka lupa beliau tuh. Jadi hari-hari itu ngajar, nulis, ngajar, nulis, ngajar, nulis. Luar biasa beliau. Semoga kita mendapatkan keberkahan ilmu lewat beliau ya. Baik, teman-teman rahmati Allah, nampaknya saya tidak kupas habis buku ini sebab nggak cukup, sebab kita ngaji Timbyan ini bisa bisa sih selesai, Ustaz. Bisa mungkin dari zuhur sampai maghrib selesai, cuma baca aja, nggak ada sarahnya gitu. Ya, tapi kita ambil beberapa kutipan saja yang mudah-mudahan menambah kecintaan kita kepada Al-Quran. Sebab kalau ditanya hari ini, cinta nggak kita sama Quran? Ya, eh, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Man ahabbal Quran falyubshir." Ayat qala ini juga ada hadis yang mengatakan itu, jadi panjang hadisnya, tapi Ibnu Mas'ud mengutip sedikit. Man ahabbal Quran falyubshir. Bang siapa yang cinta sama Quran, maka hendaklah dia berbahagia. Hendaklah bergembira. Kenapa? Karena di dalam hatinya ada halawatul iman. Terdapat manisnya keimanan. Cinta sama Quran itu luar biasa. Ya, Ustaz. Tapi sekarang kita tanya diri kita. Kita tanya diri kita, cinta nggak sama Quran? Oke. Lama mana kita baca medsos dengan baca Quran? Ukur aja sendiri, nggak usah jawab ya, nggak usah jawab. Yang kedua, yang kedua, eh, apakah kita nyari dalam satu hari kalau kemudian kita nggak baca Quran? Nyariin nggak gitu, kayak nyariin handphone. Kehilangan nggak kayak kehilangan handphone? Kita mau berangkat kemana gitu kan? Mau berangkat kemana gitu? Nggak mau mushaf nih. Ah udah ada di handphone ini nih ini. Plus minus ya, ada di apa? Ada mushaf di kemudian Android, ada mushaf di iOS nih segala macamnya. Plus minus. Orang ngegampangin tuh lah nggak. Padahal saya tuh lebih suka bawa emang. Kemana-mana tuh lebih suka bawa. Kemana-mana lebih suka bawa. Sebab apa? Di setiap lembar itu udah ada di setiap huruf yang kita lihat. Megang kertas itu beda. Sama seperti kita megang buku. Emang Atibia ini nggak ada apa namanya PDF-nya banyak. Tapi saya lebih suka bukunya, apalagi yang dicetak sama Turos ini. Enak, enteng bukunya dan juga cetakannya bagus, bagus banget asli. Saya merekomendasi betulnya. Saya cinta sama Quran. Kemudian eh, kira-kira kalau sehari nggak ketemu Quran, sedih nggak? Sedih nggak? Kayak kita sedih nggak ketemu anak, nggak ketemu istri, nggak ketemu suami, nggak ketemu orang terdekat kita. 3 hari ya, seminggu, sebulan. Jangan-jangan sebulan nggak ngaji kagak ada sedihnya. Bolehnya tuh gitu. Jangan-jangan sebulan nggak ketemu Quran, tapi nggak ngerasain kehilangan. Nah ini cinta kita dipertanyakan. Cinta kita dipertanyakan. Kemudian kalau kita duduk-duduk sama teman-teman, duduk-duduk sama teman-teman. Nah, apakah ada dari 1.000 kata yang kita ucapkan itu eh, adalah percakapan tentang Quran, percakapan tentang ayat, ya, percakapan mungkin tadabbur atau mungkin satu saja. Misal, kenapa ya? Kok ada ayat pendek banget ya? Mudhammatan itu apa artinya?
Kemudian mungkin sebagai bahan teka-teki misalnya, eh, surat apa di dalam Al-Quran yang tidak ada huruf ro-nya. Karena semua semua surat di dalam Al-Quran itu pasti ketemu huruf ro. Ro itu melambangkan pengulangan, melambangkan bahwa ada dua model, ada beberapa model bacaan. Surat apa yang tidak ada huruf ro-nya? Oh, jadi bahan ini lah, Ustaz. Jadi bahan apa? Hari-hari gitu, hari-hari. Eh, oh, ternyata surat Al-Ikhlas. Coba baca Al-Ikhlas. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Enggak ada huruf ro-nya. Wah, ilmu baru nih. Nah, apalagi. Jadi omongan kita sehari-hari itu minimal itu ada sedikit saja Quran. Berarti kita cinta sama Quran. Cinta sama Quran. Kemudian apalagi ada berapa ya apa namanya ayat pertama di dalam Al-Quran itu yang ada berapa surat yang ayat pertamanya adalah Alhamdulillah. Wah, ada berapa ya? Cari itu kan, cari. Ada yang bilang 5 surat, 5 dari mana? Sebutin. Pertama Al-Fatihah. Enggak, Al-Fatihah itu pertamanya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu kan nanti jadi terus berkembang dan berkembang. Itu tandanya kita cinta sama Quran. Baik, teman-teman hormati Allah, sedikit masuk ke apa namanya kita masuk ke slide yang sudah saya buat. Silakan, Ustaz. Dari sekian banyak kejadian yang menimpa apa namanya yang kemudian dirasa oleh baginda Rasulullah SAW dalam keseharian beliau. Ada satu yang sangat berat yang beliau alami yaitu peristiwa di mana eh, ya banyak ya beruntutan itu banyak. Di antara ketika ibu beliau meninggal, beliau juga sedih. Dan puncaknya itu adalah ketika tahun ke-10 kenabian. 10 kenabian. Beliau masih berada di Mekah. Orang-orang tercinta yang selama ini menopang dakwah beliau itu wafat. Dan ada satu yang wafatnya tidak membawa Islam, itu paman beliau yang beliau selalu dengan ayah, dengan panggilan ayah. Yaitu Sayyidina Abu Talib. Beliau meninggal dalam keadaan tidak berislam, tidak membawa Islam. Sedih banget beliau. Meninggalnya sedih, ditambah sedihnya lagi, meninggal tidak membawa iman dan Islam. Sedih banget. Kemudian juga puncak kesedihan beliau adalah meninggalnya istri tercinta yang Masya Allah itu ruhan wa jisman. Kalau bahasa Gontor itu bondo bahu pikir perlu sak nyawane pisan. Itu buat agama Allah itu ya tenaga, kemudian harta, kemudian tenaga, kemudian pikiran, bahkan nyawa untuk agama Allah, untuk agama yang kembali dibawa oleh suami beliau itu baginda Rasulullah SAW. Dia wafat. Tapi kesedihan itu diabadikannya hanya peristiwa Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Halo? Oke. Okay. Kesedihannya itu terungkap hanya peristiwa Isra dan Mi'rajnya saja. Diabadikan hanya peristiwa Isra dan Mi'rajnya saja. Peristiwa Taif pun ya yang bagaimana kesedihan eh, beliau ketika datang ke sebuah wilayah yang mestinya beliau disambut tapi malah disambit ya. Itu pun sedih, tapi ada kemudian Allah kasih hiburan buat beliau. Di antaranya ketika perjalanan menuju Mekah, ada sekelompok jin yang kemudian ingin mendengarkan bacaan Quran dan kemudian bersyahadat kepada beliau. Jadi orang Taif nggak ikut masuk Islam, tapi ada kelompok jin di sebuah lembah itu yang kemudian berislam kepada baginda Rasulullah SAW, mengucapkan keselamatannya. Ini ada kebahagiaan. Tapi ada hal yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesedihan beliau, keluhan beliau ini diabadikan oleh Allah, yaitu eh,
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ar-rasul wa qala ar-rasul ya Rabb inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasulullah SAW kemudian berkeluh kesah, berdoa, bermunajat, ya Rabb, duhai Tuhanku, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Sungguhnya kaumku telah meninggalkan Al-Qur'an. Sedih beliau, sedih, asli. Ya, asli sedih. Maka jangan sampai bikin Rasulullah sedih karena kita nggak ngaji. Jangan bikin Rasulullah sedih karena kita nggak belajar Quran. Merasa sudah benar bacaan kita nggak mau belajar tafsir. Sudah bagus tafsirnya, nggak mau ngapal, maka ya sering Al-Quran. Bacaan-bacaan sholat tadi hafal. Sudah hafal, tapi kemudian tidak mau mempelajari maknanya. Tidak mau kemudian mempelajari artinya. Mempelajari tafsirnya, mentadaburi. Bahkan mungkin dibuang begitu saja. Bila apa Al-Quran disimpan begitu saja tanpa kemudian dipakai diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Asli sedih itu bagi Rasul. Istakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Halo, suara saya jelas? Jelas? Jelas Ustadz di sini. Mungkin sinyal teman-teman yang lain. Oh iya, iya. Maaf ya. Nggak apa-apa. Jelas, jelas. Jadi 14 abad yang lalu baginda Rasulullah SAW bermunajat kepada Allah. Ya Allah, manusia ya. Tak, kurang jelas suaranya, tak. Tadi Kurang sempat jelas. jelas. Jadi gimana nih? Di di kami sudah jelas Ustadz. Jadi Jelas, Ustaz, jelas. Saya jelas. Mungkin kalau ada dua HP jangan berdekatan ya. ya, Kalau berdekatan. sinyal teman-teman. Oke, Monggo baik dilanjut. kita lanjut. Kita lanjut. Jadi demikian ya. Bagaimana kalau kemudian kita malah berpaling dari Quran? Jangankan berpaling. Kita nggak ngaji aja, kita nggak baca Quran, kita kemudian tidak mempelajari Quran. Itu bikin Rasulullah sedih. Bikin Rasulullah sedih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Maka saya selalu mengingat pesan dari guru kita, yaitu Syekh Dr. Ahmad Isa Al-Masarawi. Beliau sempat eh, menjadi Syekh Qurra'nya Mesir. Syekh Qurra'nya Mesir. Beliau beberapa kali datang ke Indonesia dan sering hampir tiap tahun ke Bandung. Beliau mengatakan, illam takunu mimman yatlunahu haqqa tilawati. Kalau kita belum mendapatkan diri kita sebagai orang yang kemudian membaca Al-Quran, haqqa tilawati itu baca rutin, baca dengan tartil, baca dengan baik dan benar, baca kemudian memahami artinya, baca kemudian dengan mentadabburi artinya, dengan kemudian mengamalkan walaupun hanya satu ayat. Maka setidaknya alal akal setidaknya faqra'u ma tayassara minhu. Sehari itu, sehari itu kita baca ayat yang ringan-ringan, surat yang ringan-ringan. Dari habis subuh mungkin kita baca Yasin, ya kemudian baca Ar-Rahman, kemudian sore baca Al-Waqi'ah, ya, kemudian malamnya baca Sajadah dengan Al-Mulk. Itu kemudian kalaupun masih agak berat, minimal habis sholat kita baca tiga kul, ya. Tiga kul kemudian ditambah dengan ayat kursi, tambah dengan ayat kursi. Kalau masih berat juga, ya kulhu kemudian al-ikhlas kemudian al-falak dan an-nas dan juga ayat kursi. Ini kebangetan kita ini, kebangetan kita ini. Kalau memang masih kerasa berat juga. Tapi kata beliau, fa'in fata alaikum hadza wa dzaka. Kalau kemudian kita meninggalkan ini dan itu, artinya nggak baca Quran rutin habis subuh, nggak baca Quran rutin habis maghrib. Asli saya nangis waktu datang eh, ke almarhum Kiai Abdullah Syukri Sarkasi dengan teman-teman dari seangkatan. Saya datang waktu itu dengan teman-teman. Beliau dengan teman dengan sakitnya itu.
Ada pertanyaan yang bikin kami nangis. Pertanyaan pertama, kalian masih sholat berjamaah di masjid? Ah, sederhana tapi luar biasa. Yang kedua, pertanyaan beliau, kalian masih ngaji, kalian masih baca Quran di subuh dan sore, pagi dan sore. Ya Allah, itu teman-teman langsung pecah air matanya. Allah, Allahumma sallahu warhamu wa'afi warfa' derajatah. Jadi teman-teman, kalau kita tidak bisa baca Quran, mungkin sehari satu juz, maka baca yang paling ringan. Baca yang paling ringan. Baca Al-Ikhlas 3 kali, baca Al-Falaq, kemudian baca An-Nas, baca Ayat Kursi habis sholat. Kapan waktu? Kalau nggak cukup, nggak ada waktu habis sholat. Kapan waktu silakan baca. Tapi kemudian kata beliau, kalau nggak bisa ini, nggak bisa itu juga. Fastami'u lahu situ. Dengerin aja, dengerin. Kalian punya YouTube, ya kita punya handphone, kita punya akses untuk bisa mendengar tilawah di mobil, ya setel itu merotal. Fastami'u lahu situ. Dengerin aja dah. Apa tujuan kita? Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang dikhawatirkan oleh baginda Rasul yang kemudian baginda Rasul sedih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Illa qaumi takhullu hadzal Qur'an lam yajul. Yang sampai kita disebut orang yang kemudian meninggalkan Al-Qur'an. Oke, alhamdulillah sudah. Ya, next. Selanjutnya, ada beberapa keutamaan baca Quran. Keutamaan baca Quran. Ini hanya saya cuplik sedikit saja. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, ini bulan Ramadan, maka banyak-banyak baca Quran. Banyak-banyak baca Quran. Rasulullah itu bulan-bulan biasa, eh, ya beliau juga apa namanya sering juga merajaah. Tapi Ramadan itulah kemudian beliau setoran balik kepada malaikat Jibril. Perdengarkan apakah masih ada ayat yang tertelisur, apakah mungkin ada susunannya yang juga apa namanya mungkin tiga dibaca jadi satu, satu jadi tiga. Tapi Rasulullah nggak begitu. Beliau tuh sudah di sini, sudah di hati. Cuma ini make sure saja, make sure. Malaikat Jibril itu make sure. Ya, sebab Al-Quran ini sampai hari ini betul-betul terjaga. Yang menjaga itu langsung yang punya kalam, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Teman-teman sekalian, Allah memberikan kepada kita kabar gembira. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitab Allah. Sungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, yaitu Al-Qur'an. Wa qamus shalah, kemudian mereka mendirikan salat wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Kemudian mereka juga berinfak dari sebagian harta yang Allah anugerahkan kepadanya, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka lah orang-orang yang kemudian berharap perdagangan yang tidak akan pernah rugi. Liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Allah akan anugerahkan kepada mereka pahala yang berlipat dan juga ditambah dengan keutamaan dari Allah. Min fadlih. Ini nggak terukur, asli nggak terukur. Nggak terukur, terserah Allah mengasih berapa. Jadi teman-teman ya, eh, ada orang kemudian mencibir begini, ngapain kamu baca waqiah pengen kaya? Ya biarin aja. Wong ini juga dibaca kok jadi amalannya para sahabat dan juga para ulama. Biarin aja. Ngapain kamu duha pengen kaya? Biarin, biarin. Yang penting kita Bismillah. Nah, kita kalau nggak ngarep ke Allah gimana? Ke siapa? Ngarepnya ke Allah udah benar tuh. Wa qamu shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa Baik ya. Ini sebagai apa namanya? Kabar gembira buat kita. Next. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Wa yubashshiru al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما.
Ya, Quran ini yang kemudian memberikan kepada kita petunjuk. Kita mungkin dalam keadaan gelap, nggak ngerti apa-apa, mau ngapain gitu. Udah baca Quran, nanya sama Allah. Nanya sama Allah. Nanya sama Allah lewat Quran, nanya sama Allah lewat sholat istiqoroh. Nanya sama Allah. Kalau kami punya tradisi di pesantren itu, kalau mau menghadapi dua hal yang mungkin sulit, atau beberapa hal yang kita harus melakukan ini dan itu, ya kita bingung mau melakukan apa, mau usaha gimana segala macam. Sholat istiqoroh, ya, sholat Iya. istiqoroh 2 rakaat. Habis itu kemudian Bismillah ya Allah, saya ingin dialog denganmu dengan Quran ini. Nanti buka saja itu. Ya Allah, saya punya ya Allah, beri kami petunjuk apa yang harus kami lakukan. Ya Allah. Ini ada dua calon ini. Yang satu cantik, soleha, tapi uh, turunan orang biasa saja. Tapi saya cinta banget sama dia. Yang kedua cantik, tapi nggak soleha-soleha banget. Orang baik, ya. Cuma orang baik, ya. Keturunan orang baik. Nah ini kaya. Gimana nih Allah, dua-duanya baik. Minta sama Allah. Tidak mungkin juga disebut di sana ada si fulan ini si fulan. Tapi biasanya ada ciri-ciri yang kita kemana arahnya. Wallah alam bisawab. Kita lanjut next. Al-Quran adalah jamuan terlezat, jamuan terenak, jamuan ternikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Inna hadzal Quran ma'dubatullah. Quran ini adalah jamuan dari Allah. Faqbalu ma'dubatihi masata'tum. Ya, fata'allamu dalam hadis lain, fata'allamu min ma'dubatihi masata'tum. Maka pelajari Al-Quran itu, jamuan dari Allah itu semampu kalian. Jadi kalau kita nggak ngambil bagian itu, rugi banget. Kita ini kan musafir hidup di dunia. Jamuan dari Allah itu berupa Quran. Dan Quran itu adalah the way of life buat kita. Kalau kita nggak ngambil bagian itu, sayang. Lalu kita merasa kita sudah tua, kita merasa kita sudah tidak lagi mampu untuk menghafal. Tenang, tenang. Para sahabat, ya, menghafal Quran itu banyak di usia tua, banyak yang di usia tua. Karena Al-Quran kan hadir pada saat usia Rasulullah 40 tahun. Banyak juga imam-imam yang saya jumpa itu, dia beliau nggak ngapal Quran di usia muda. Nggak ada istilah kelak Bismillah. Ya, kalau hari ini baru tersadarkan Bismillah ya Allah, saya niat hari ini saya mau perbaiki bacaan saya. Saya niat ya Allah hari ini saya mau menghafal Quran 30 juz. Maka mulai hari ini, apalagi di bulan Ramadan, 10 kali lipat kita dapat pahala, ya, pahala niat. Maka mulai hari ini tercatat kita ongoing to 30 juz. Mulai hari ini, mulai detik ini kita mulai dicatat oleh Allah ongoing, ya, on the way to 30 juz. Bahwa nanti kemudian usia kita mungkin 60, 70, 80, 90, tapi enggak kelar-kelar itu. Masih aja juz 1, masih ada juz amma, masih ada juz 29, ya. Masih aja baru berapa juz, belum selesai ini. Yakinlah niat itu lebih cepat ya dibanding kita punya punya amal. Maka mudah-mudahan kita dicatat oleh Allah sebagai ahli Quran. Yang penting lihat dulu, jangan sampai gagal niat. Jangan sampai gagal niat. Ya Allah, saya niat Ramadan ini saya mau perbaiki bacaan saya. Saya mau nyari guru Quran. Saya mau nyari guru Quran yang terbaik. Saya mau nyari guru Quran yang bagus bacaan, yang betul, yang tersambung, bagus-bagus kalau ketemu ya, yang tersambung sanatnya sampai Rasulullah SAW. Kalau nggak ketemu nggak apa-apa. Yang penting tajwidnya benar, dan kita juga bisa mengakses lebih banyak beliau gitu ya. Daripada ketemu sebulan sekali cuma dapat waktu 3 menit ya. Lebih baik rutin sampai kemudian kita lancar bacaan kita, nanti kita ketemu guru lain lagi kita baca lagi dan lain sebagainya. Nah kalau ketemu syekh, ketemu imam, ketemu ulama itu ya, biasakan, apalagi beliau itu ahli Quran, biasakan kalau ketemu itu jangan minta foto duluan. Jangan minta foto duluan. Pertama, kalau ada waktu ya, kalau ada waktu saya pengen baca Al-Fatihah di depan Syekh. Boleh nggak? Oh boleh. Pokoknya pertama pede, kedua kita berharap bahwa Fatihah kita ini didengar oleh beliau.
Apalagi kalau sampai kemudian beliau ada waktu minta ke kita. Good. Pokoknya itu yang excellent. Foto mah gampang. Foto mah gampang. Nomor satu, kalau ada waktu, kita setoran Fatihah. Atau talaki dari lisan beliau. Yang kedua, doa. Syekh, tolong doakan kami, keluarga kami, anak keturunan kami. Semuanya jadi Al-Quran. Aman. Oke, baik. Kita lanjut. Jadi belajar, belajar dari sekarang, belajar, belajar. Kita punya program para masyayikh yang langsung. Sebab kalau ketemu imam-imam sepuh nih, terus yang ngajarin kita-kita yang masih muda, mungkin mereka agak segan. Tapi kalau yang ngajarin sepuh juga, selevel, nah ini mungkin nanti mereka mau untuk perbaiki bacaan. Mudah-mudahan. Saya belajar. Inna hadzal Qur'an hablum matin. Inna Al-Qur'an, dia Quran itu sebagai tali yang kemudian menyambungkan kita dengan Allah. Menyambungkan kita dengan Allah. Jadi kalau nggak baca Quran itu, nggak nyambung kita. Kayak kita nggak nelpon-nelpon istri, nggak nelpon-nelpon ibu, nggak nelpon-nelpon anak, begitu. Ya, ya, Alhamdulillah al-Matin. Wan nur al-Mubin. Ya, Al-Quran itu adalah cahaya, ya, cahaya yang sangat terang benderang. Cahaya yang sangat terang benderang. Jadi kalau kita merasa, apalagi ada hashtag bulan lalu, 2 bulan lalu, Indonesia gelap, maka ayo kita terangi dengan Quran. Kita terangi dengan Quran. Amin. Bismillah. Kudu yakin, kudu yakin. Kalau yang merasa hari ini bisnisnya lagi gelap, hidupnya lagi gelap, masa depannya lagi gelap, masih lesu, masa depan suram. Jangan jauh-jauh dari Quran. Quran akan kemudian menerangi hidup kita. Lewat Quran kemudian Allah akan terangi hidup kita. Al-Quran asyifah nafi. Al-Quran itu adalah obat yang sangat bermanfaat. Obat hati kita. Obat, obat, segala obat. Segala obat. Kudu yakin, kudu yakin. Ya, kemudian asmatun liman tamassaka bihi. Quran juga perlindungan bagi siapa saja yang kemudian berpegang teguh kepadanya. Wa najatun liman yattaba'ahu, dan juga sebagai eh, apa namanya, insurance, insurance bagi siapa yang kemudian mengikuti. Baik ya. La yazigu fa yasta'tab. Dia tidak pernah menyimpang hingga harus dicerah. Wala ya'wajju fayuqawwam. Ya. Dia tidak apa namanya, tidak pernah bengkok sehingga harus dilurusin. Kalau ada orang kemudian mengatakan bahwa Al-Quran itu yang ada di tangan kita hari ini itu tidak sama dengan ada di tangan sahabat. Bohong itu orang. Dari mana dia kata? Sampai hari ini Al-Quran yang kita baca itu sama dengan Al-Quran yang kemudian dibaca oleh para sahabat secara runtutannya. Nah, cara bacanya lah mungkin yang beda-beda. Ya, ada mungkin riwayat hafasan Muslim dan sebagainya. Ini yang mungkin beda. Tapi urutannya sama, urutan sama dari mulai Al-Fatihah sampai Anas. Eh, baik, lanjutnya. Jadi nggak usah harus Anda merasa pintar kemudian mengatakan Al-Quran tidak relevan. Anda yang belum paham. Ya, Al-Quran itu relevan. Fikul makan wa fikul zaman.
Kita yang belum paham, kita yang belum paham. Kita lanjut ya. Eh, Reward dari Allah. Ini lanjut saja, nggak apa-apa. Hadisnya tadi masih panjang, masih panjang. Eh, tapi saya coba selesaikan nanti saya. Al-Quran juga apa namanya penuh dengan keajaiban. Keajaibannya tidak akan pernah habis. Jadi sepanjang hayat sampai hari ini, mukjizat yang sampai hari ini masih bisa kita lihat, masih bisa kita baca, masih bisa kita rasakan, masih bisa kita menikmati mukjizat itu Al-Quran. Cuma Al-Quran. Sok hari-hari sama Al-Quran. Basyirah kita terbuka. Dan hari-hari sama Al-Quran. Allah akan angkat derajat kita. Oke, kemudian juga ya, kita tidak akan pernah bosan bacanya. Walaupun wala yakhluqu man kasratat. Kita nggak bahkan berasa bosan walaupun kita ulang lagi baca Fatihah kita nggak pernah bosan, baca Al-Ikhlas kita nggak pernah bosan, senang, semakin senang. Kalau baca WA sekali udah bosan, dengar musik mungkin 3 4 kali udah bosan, tapi dengar Quran terus kita nggak bakal pernah bosan. Ini keajaiban Al-Quran. Maka kita baca Al-Quran sebab pahalanya begitu banyak, setiap hurufnya asal hasanat, ada 10 kebaikan. Taib ya, bukan alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ya, bukan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Apalagi Ramadan ini, dari 10 kali lipat, masya Allah luar biasa. Ada reward dari Allah. Al-Quran itu adalah ada reward dari Allah bagi siapa saja yang kemudian menyibukkan dirinya dengan Al-Quran dan zikir. Kalau hari-hari kita merasa nggak sempat berdoa, ya sebab kita banyak waktu kita tersita dengan uh, uh, baca, kemudian menghafal dan merojaah, kemudian juga dengan tadabbur, menyibukkan hari-hari dengan Al-Quran dan juga berzikir kepada Allah. Yakinlah Allah akan kasih kita reward apa kata Allah. Apa itu afdal ma wa'tiya as-sa'ili. Ma'uti as-sa'ili. Aku akan berikan kepadanya eh, apa namanya sebaik-baiknya apa yang kemudian diminta oleh mereka yang berdoa. Jadi kalau ada orang berdoa, ya Allah, kita akan dikasih yang lebih dari itu. Mudah-mudahan. Sekali lagi, jangan dilihat dari sisi duniawi. Kalau bukan di dunia, mungkin di akhirat. Pasti akan lebih dari itu. Wa kullu kalamillah, yang ketiga, keutamaan kalam Allah itu semua perkataannya lebih daripada perkataan semua makhluk. Next slide. Ini hadis sangat terkenal berikutnya. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kita adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Ingat belajar ya. Jadi menghafal itu hanya bagian belajar. Jadi kalau yang sudah hafal 30 juz, jangan merasa kemudian sudah menguasai Quran semuanya. Belum. Itu baru step pertama. Step kedua, step berikutnya adalah kita memahami maknanya, mempelajari maknanya, kemudian juga mentadaburi ayatnya, lalu kita juga amalkan. Dan yang luar biasa, Anda sudah berada di fase ta'allum, maka berikutnya Anda harus juga di fase allama. Sehingga lengkap menjadi umat Nabi Muhammad yang terbaik. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Ini yang orang besar itu adalah orang yang kemudian mau mengajar ngaji, mau mengajarkan Al-Quran, walaupun di pelosok desa yang sangat jauh. Masya Allah. Kemudian terkembang. Selanjutnya. Bertakarub kepada Allah lewat kalam. Jadi eh, kalau kita mungkin pengen dekat-dekat dengan bos, pengen dekat-dekat dengan atasan, pasti ada wasilah gitu. Ada wasilah, kita ada ordal lah. Nah, kita pengen dekat sama Allah, ada cara yang paling tepat yaitu adalah dengan apa? Ini dengan kita banyak-banyak ngaji, dengan banyak-banyak baca kalamnya Allah. Ada sahabat yang kemudian mengatakan kepada sahabat yang lain, taqarrab ilallah mastata'ata. Silakan kau mendekat kepada Allah sesuai kemampuan. Wa'lam annaka lan tataqarraba ilaihi bi syai'in wa habbu ilaihi ya, min kalamihi. Teman-teman terus silakan itu ada yang bertanya beli bukunya di mana. Nanti di akhir akan diinformasikan. Jadi ketahuilah tidak ada sesuatu
Ya, tidak ada sesuatu yang lebih membuat kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ahabbu ilaihi min kalam. Jadi kita mendekat kepada Allah lewat kalamnya, lewat Al-Quran. Itu lebih baik. Nah, kemudian Imam Ibn Hanbal mengatakan, wa min a'zam ma yataqarrab ila 'abdu ila Allah taala min an-nawafil kasratu tilawatil Quran. Banyak-banyak baca Quran dan mendengarkan, kemudian tafakur, tadabbur dan juga memahami. Ini dalam kitab Jami' Ulum Al-Hikam. Baik ya, selanjutnya. Nah, kalau kita jauh dari Quran, ini sama saja mempersilahkan setan dekat sama kita. Wa may ya'shu 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Kalau kita tidak menjadikan Al-Quran sebagai kurin kita, sebagai teman dekat kita, sebagai bestie kita, maka ada yang merapat kepada kita, namanya syaitan rajim. Kalau hati kita biarkan tidak ada Quran di dalam, otak kita tidak ada Quran di dalam, ada yang kemudian datang, yaitu siapa? Setan. Setan dengan segala macam tipu daya. Waliyahzubillah waliyahzubillah. Ini yang saya sangat suka. Ya, next hadis berikutnya. Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa Nabi kita Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat suatu kaum dengan Al-Quran ini dan juga menghina-hinakan dengan Quran ini. Pertanyaannya, ini choice buat kita. Pertanyaannya adalah, mau diangkat derajat apa mau dihina-hina? Pasti semua kita berharap, semua kita akan menjawab, kita pengen diangkat derajat oleh Allah. Jangan jauh-jauh dari Quran. Jangan jauh-jauh dari Quran. Nah, menurut ulama salaf dikatakan, lam ara khalilan, saya tidak pernah melihat seorang sahabat pun yang kemudian mengangkat derajat temannya yang lain seperti Al-Quran. Satu-satunya Al-Quran yang kemudian dia besti kita yang mengangkat derajat kita di dunia, kemudian menemani kita di alam barzakh, kemudian nanti pada saat matahari di yaumul hisab ya, di hari kiamat, di saat yaumul mizan, di saat matahari begitu tegak dengan manusia seluruh ya dari mulai zaman Nabi Adam sampai yang terakhir. Kalau kita sering baca Al-Baqarah, sering baca Al-Imran, maka dua surat itu datang kepada kita menyerupai ghamamatan, menyerupai dua awan gelap yang kemudian melindungi kita dari panasnya terik matahari. Pada saat orang-orang kemudian ter apa keringatnya, masya Allah luar biasa. Allahumma shalli ala mereka. Allahumma arhamna bil Quran. Nah ini ya, masya Allah. Makanya jangan jauh-jauh dari Quran. Next. Bersyukur kita atas nikmat Allah berupa Al-Quran. Ya, mereka para sahabat itu mencintai Al-Quran dan sangat mencintai Al-Quran dan uh, dan juga salat tahajud dengan Al-Quran. Ini para sahabat ya. Kalau kita merasa cinta, coba kita ikutin aja apa yang kemudian sahabat lakukan. Mereka para sahabat senang mengamalkan dan berpegang teguh dengannya. Mereka senang belajar dan mengajarkannya, mempelajarinya dan menjaganya di dalam hati. Para sahabat tidak meninggalkan kebaikan. Kebaikan ini berupa Al-Quran. Setelah hati mereka tercerahkan, tetapi mereka segera menyebarkan Al-Quran dan mengajarkannya. Kemudian mereka menyebar ke berbagai negeri untuk kemudian bersama cahaya Al-Quran. Ada satu kisah, yaitu sebentar ya, sebentar. Ayo, siap. Kita sambil jalan ya ceritanya. Kita sambil jalan sebentar. Ini mau ada acara. Jadi ada kisah sahabat yang bernama, yang punya julukan Saifullah Al-Maslul. Ada yang kenal nggak dengan sahabat itu? Pedang Allah yang selalu terhunus. Itu julukan beliau. Yang ngasih julukan itu baginda Rasul.
Sahabat ini bernama Khalid bin Al-Walid. Khalid bin Al-Walid suatu hari dalam peristiwa setelah peperangan ya, di saat sedang santai di tenda, beliau kemudian menangis terseduh, di dalam tenda. Sejak dia nangis. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sampai kemudian ada sahabat mencari. Ini suara dari mana ya? Suara dari mana ini? Kok ada orang menangis di malam hari? Sampailah kemudian sahabat ini di tendanya, eh, yaitu sahabat Rasulullah Khalid bin Al-Walid. Ternyata beliau, ada apa gerangan? Mayukika. Ya, eh, Sayyid Allah al-Maslim. Apa yang membuat engkau menangis, wahai pedang Allah yang selalu terhunus? Apa beliau? Ya, Ustaz. Mohon maaf teman-teman. Oh, sudah bergabung lagi. Iya, Ya, mohon maaf. Tadi mulai kita. Sekarang Oke, kita. monggo di. Oke. Jadi, coba bayangkan begitu hebatnya jihad. Tapi beliau merasa ada yang hampa ketika mungkin hari-hari tidak bersama Al-Quran. Ini kan bahasa ketawaduannya seorang sahabat. Ya, memang kan sahabat Rasul itu sudah di plot masing-masing. Ada yang memang jago perang, ada yang memang di ilmu. Maka ada mukmin dari yang firu kafa, kalau nggak ada para mikul firqat minhum, ta'ifatul yatafaqahu fil din, wa yunziru qawman idza raja'u. Nah, itu demikian. Step ya, next step. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan. Tapi hadis kedua ini yang mudah-mudahan menjadi pelajaran buat kita. Eh, Kalam dari qaul dari Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Ini bukan hadis tapi dari qaul dari Sayyidina Utsman. Lau taharat qulubukum ma syabi'atum min kalami rabbikum. Dalam apa namanya riwayat lain saya dapat ya lau taharat qulubukum ma syabi'at min kalami rabbikum. Di sini ada syabi'atum, ada syabi'at. Tapi intinya adalah kalau kita ngaji ya baru sebentar terus terus hati kita ngerasa pengen ngerjain apa, nggak bertahan bersama Quran, benerin hati, benerin hati kita. Bagaimana cara benerin hati kita? Ya minta maaf, minta maaf. Ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinika wa ta'atik. Ya Allah tahhir qulubana, ya Allah, bikin hati kami bersih. Ya Hayyu ya Qayyum ahyil qulubat tahiyah. Ya Allah yang Maha Hidup, ya Allah yang Kau yang Maha Hidup yang Maha Al-Qayyum. Ahyil qulubat tahiyah. Hidupin hati kami. Ahyil qulubat tahiyah. Ahyil qulubat tahiyah. Wa aslih lana al-a'mala benerin amal kami. Fil dini wal dini. Baik amal agama maupun amal dunia kita. Minta sama Allah. Ya. Jadi jangan salahin siapa ya. Salahin hati kita. Haji baru sebentar, musik-musikan aja gitu ya. Ini hati kita yang masih mungkin masih sering iri sama nikmat yang Allah berikan kepada orang, masih suka hasut, masih suka apa gitu ya. Benerin hati kita. Maka insya Allah baca Quran kita bisa lama-lama. Ada nggak ya kalau ngaji baru berapa halaman terus sudah kita targetkan sehari sejus nih misalnya baru 5 halaman sudah nyobek lagi apa ke belakang oh masih 5 halaman. Padahal gini, ini udah pengen buru-buru aja mau kemana sih? Ya, mau kemana gitu.
Ya Rabbana. Kemudian Imam Ibnu Rajab mengatakan dalam rahimahullah, la syai'a la muhibbil ahlam min kalami mahmubin. Enggak ada sesuatu yang dicintai oleh siapa yang dicintai uh, ahlam min kalami mahmubin. Kita senang dengan seseorang, ya senang dengan seseorang. Dengar suaranya itu senang pasti. Bahwa ladzatu qulubi mughayatul matlubi. Tentu ya. Kita pengen mendengar kalau Allah, ya Quran ada. Ya Quran enggak ada gitu yang luar biasa kecuali kemudian kalau Allah. Kalau kita cinta sama Allah, kita cintai kalamnya. Kita cinta sama Allah, kita cintai Quran. Next. Ini agak cepat dikit ya. Agak cepat dikit. Nah, kalau kemudian apa namanya? Ini nih sekali lagi ya. Allah berfirman, "Kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina." Ruhan min amrina itu adalah Quran. Quran itu dinamakan ruh, namakan juga ruh. Karena di Quran itu adalah eh, ada kehidupan di dalamnya. Bagi siapa? Bagi mereka yang hatinya mati, bagi mereka yang kemudian bodoh, bagi mereka yang kemudian jauh. Ruhnya itu adalah Quran. Ruh kehidupan itu Quran. The soul of life itu adalah Quran. Wakana Malik bin Dinar mengatakan, wahai ahli Quran, apa yang telah Al-Quran tanam di hatimu? Apa yang telah Al-Quran tanam di hatimu? Karena Quran itu adalah musim semi, sebagaimana tanaman yang kita tanam di bumi. Dia akan bersemi, akan kemudian berbunga, akan kemudian berbuah. Wirid Quran itu adalah nafasnya jiwa kita. Jadi tilawah Quran itu adalah nafasnya jiwa kita. Kalau kita merasa hari ini sudah makan, buka puasa kita sudah makan. Kalau kita nggak ngaji, itu ada yang belum makan apa? Ruh kita. Kalau kita nggak wirid, ada yang belum makan apa? Iya ruh kita ini juga punya giza, punya makanan, Makanan ruh kita adalah Quran, makanan ruh kita adalah wirid, zikir, makanan ruh kita adalah tasbih, makanan ruh kita adalah sholawat kepada baginda Rasulullah SAW. Next. Nah ini ya. Eh, sebelum kita belajar apa-apa, belajar Quran dulu deh. Ya, makanya saya sebut Quran adalah fondasi segala ilmu. Al-Quran dulu baru yang lain. Jadi Quran dulu baru ini. Ya. Next. Ya, sebagaimana para ulama juga mensyaratkan dalam menuntut ilmu, ya, yaitu belajar Quran. Ada beberapa yang saya ambil dari beberapa kitab yang tidak tertulis di Al-Tibyan, tapi menguatkan, ya, menguatkan. Di antara dari Tazkir Al-Fufal Al-Zahabi, kemudian Syiar Alam Nubala, di antaranya yang mungkin perlu kita baca ini. Yang terakhir, ya. Yang terakhir. Ah, sudah. أكثروا من قراءة القرآن ولا تتركوه فإنه ولا تتركوها ini saya sadar nulis maaf ya harusnya ke atas فإنه يتيسر لك الذي تتلو على قدر ما تقرأ بسم الله ambil jalannya Bismillah suara saya jelas sekali perbanyak baca Quran ya perbanyak baca Quran أكثروا من Innahu yatayassar laka alladhi tatlubu ala qadri ma taqra. Akan mempermudah apa yang kemudian menjadi hajat kita. Tergantung kadar bacaan kita. Tergantung kadar bacaan kita. Masya Allah. Next ya, next. Ya, next. Ya. Halo, admin. Oke. Perlu nggak ini? Di depan
yang sudah saya tulis, yang sudah saya buat PDF-nya kepada kemudian baginda Rasul. Sebagaimana kita tahu, kan Nabi SAW ahsanan nas khuluqan wa akramahum wa atqahum. Rasul itu akhlaknya bagus, paling mulia, kemudian juga paling bertakwa. Sampai, ya, sampai baik ya. Dan itu sudah sangat kita kenal bagaimana akhlaknya Rasulullah itu adalah akhlak Al-Quran. Bagaimana hadis dari bunda kita Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Step selanjutnya adab kita kepada guru. Adab kita kepada guru ya. Maaf, adab guru dulu. Adab guru Al-Quran. Adab guru Al-Quran. Yang pertama, sebagai guru Quran, ini langsung ngambil dari buku ini ya, dari kitab At-Tibyan ya, kitab At-Tibyan. Yang pertama kita lurusin niat lillahi ta'ala. Guru itu kudu ikhlas. Ikhlas lillahi ta'ala. Sebab mahalluk, mahalluna. Jadi posisi kita itu Masya Allah luar biasa. Khairukum. Di halakoh Quran itu bertemu dua orang yang terbaik dari umat Nabi kita Muhammad SAW. Pertama, man ta'alama al-Quran. Yang kedua, wa'allama. Mereka yang kemudian mengajarkan Quran. Bertemu di halakoh. Bertemu di halakoh. Masya Allah, Masya Allah. Bertemu di pembelajaran Al-Quran. Walaupun kita ngajar alif, baca. Tapi itu kan awalan. Orang kalau nggak kenal alif, nggak kenal ba, nggak kenal ta, dan seterusnya. Dia nggak kenal juga Quran. Maka dia itu ngajar Quran juga. Gitu. Maka niat kita harus ikhlas. Sayang kalau kemudian niat kita tidak ikhlas. Kita ini melanjutkan punya estafet yang kemudian Rasulullah SAW lakukan dan juga para sahabat. Selanjutnya, jangan silau dengan gemerlap dunia. Jangan silau dengan gemerlap dunia. Dengan gaji, dengan fasilitas. Yang itu bukan tujuan. Itu mah hadiah dari Allah lah. Ya. Sebagaimana tadi, Allah yarfa'u bihadzal kitab biaqwaman. Kalau kemudian teman-teman ada melihat ahli Quran naik mobil apa, ahli Quran naik mobil apa, Fit? Iya, naik mobil yang pokoknya yang terbagus lah ya. Yang terbagus yang saat ini ada gitu ya. Ada jangan wah ahli Quran tapi ya masih belum apa suka dengan gemerlap dunia. Enggak, itu mah dia lagi dapat bonus dari Allah. Kalau hatinya terjaga, hati kita sebagai ahli Quran, hati kita sebagai guru Quran terjaga, insya Allah selesai, aman, aman. Yang penting bukan tujuan kita, bahwa Allah kemudian kasih rumah, Allah kasih ini, kasih keluarga, itu mah bonus dari Allah. Tujuan kita adalah ridhonya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuan kita adalah pengen jadi bestinya Quran. Nah, yang ketiga adalah sebagai guru kita harus punya himmah, punya ta'lim Al-Quran. Punya kemauan yang kuat, punya kemauan keras untuk ngajar Quran. Kemarin kita lihat bagaimana tahun lalu ya 2024. Waktu itu saya di Darun Najah. Waktu di Darun Najah ada Syekh Azhar, Syekh Ahmad Thayyib ya. Beliau waktu itu ngisi. Salah satu yang beliau utarakan adalah saya saya punya cita-cita kalau nanti tidak lagi apa namanya tidak lagi menjadi Grand Syekh Al Azhar, saya cuma pengen ngajar, punya semacam rumah tahfiz, semacam majelis itu. Saya pengen ngajar. Ya, Allah teman-teman, orang Indonesia itu udah banyak yang punya tempat.
Ini keluarnya terus jadi kita kisah. Ada mau. Jadi punya imak ya. Kemudian menjadi teladan dalam akhlak, sikap, berkata dan karakter. Pertanyaan saya, jadi teladan atau memberi contoh atau menjadi contoh? Pasti harus menjadi contoh, baik akhlak dan segala macam. Ya. Kemudian jadi guru juga harus punya waktu untuk menasehati. Eh, Parkir dulu aja, parkir dulu. Sebentar Pak Haji ya. Kemudian harus ada pendampingan. Kalau ada murid kita yang mungkin dia punya waktu, apa namanya, waktu lebih ya. Kemudian tapi dia punya kemampuan beda dengan yang lain, agak kurang gitu ya. Silakan harus punya waktu khusus buat dia. Sehingga dia tidak merasa minder dengan kawan-kawan. Tidak pilih kasih juga, terus belajar dan banyak baca. Nah, kemudian sebagai murid, bagaimana kita? Harus niat yang ikhlas juga belajar. Bukan pengen disebut sebagai ahli Quran. Sebagai, oh saya hafaz Quran 30 juz. Terus mau apa? Ada apa-apa di sisi Allah. Kalau hanya tujuannya itu. Tujuannya lillahi ta'ala. Dan pengen jadi bestinya Quran. Kemudian adab kita terhadap mushaf seperti apa. Jangan sembarang naruh, jangan sembarang megang. Megang pun harus dalam keadaan berwudu dan segala macam. Kemudian ada pembaca Quran juga ini penting. Nanti silakan buka di buku Tibian. Ada terhadap guru, ada terhadap di majlis, ada terhadap teman-teman. Sabar, belajar tuh kudu sabar. Ngajar, yang ngajar aja sabar, yang belajar ya sabar gitu. Nggak iri, nggak sombong, kemudian memiliki kemauan keras untuk belajar. Nah, kemudian saya tutup bagaimana para ulama tajwid ketika mereka kemudian membuat mengajarkan kepada kita tentang ilmu tajwid dengan syair diantaranya adalah Syekh Sulaiman Al-Zamjuri dalam kitab Tuhfatul Athar. Beliau bukan hanya ngajarin tajwid, tapi di dalamnya disisipi tentang akhlak, dititipi tentang akhlak. Apa? Kepada bab nun mati dan baris tanwin ketemu dengan huruf-huruf ikhfa ya, hukum ikhfa ya. Itu ketika beliau menyebut huruf-huruf ikhfa itu dikaitkan dengan bagaimana ada unsur akhlak di sana yang beliau kemudian ajarkan, yaitu sib sana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan zalim sif sana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan zaliman. Masya Allah. Baik teman-teman, mohon maaf, mungkin nanti pertanyaan bisa saya jawab via chat atau kita bisa WhatsAppan. Silakan admin bisa memberikan ke saya nomor saya atau mungkin silakan main berkunjung ke Darul Quran atau di Tangerang atau dimanapun. Saya stay di Tangerang atau juga ke pesantren kita yang baru kita kembangkan Darul Jamil di Sarang, Banten. Untuk lebih lengkapnya, teman-teman harus punya buku ini. Asli, ini buku wajib ya, buku wajib buat kita kaum muslimin. Sebab kita pasti ingin bersama para ahli Quran. Ya, ujungnya mungkin saya mohon maaf tidak ada apa namanya tanya jawab. Ini sudah sampai di lokasi. Kita ada perbedaan itu di sini. Ini sudah membuka puasa. Eh, Mudah-mudahan apa yang tadi kita kaji dari awal sampai akhir diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan kita semua digolongkan oleh Allah menjadi ahli Quran dan kita dihidupkan oleh Allah bersama ahli Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna 'abiduka banu 'abidik banu imaik nawasina biyadik. Ma'udhin fina hukmuka, adzin fina qada'uk. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في محكم كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين
اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم أكرمنا بالحفظ والفهم حتى من سمع قراءتنا يزداد رقة قلبه وإن كان قاسي القلب. اللهم أكرمنا برزق حلال وارزقنا من حيث لا يحتسب. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا وجميع أهلنا وذرياتنا وجميع طلابنا وطالباتنا وجميع إخواننا المسلمين والمسلمات من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن. اللهم اجمعنا مع زمرة أهل القرآن في الدنيا وفي البرزخ وفي يوم القيامة وفي جنتك الفردوس الأعلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا أتم لنا نورنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون. Assalamualaikum على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Makasih semua teman-teman. Mohon maaf kita belum bisa Oke. diskusi dulu. Nanti lain waktu. Mudah-mudahan saya izin harus live dulu Ustaz. Silakan dilanjut kalau Oke. memang ada pertanyaan Terima seputar kasih, buku. Kiai. Izin pamit ya teman-teman semua. Ya, Silakan ya, nanti untuk nomor saya bisa nanya ke teman-teman admin kalau ada pertanyaan ya, terkait WhatsApp ini, ya, terkait pesantren atau lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai Waalaikumsalam Ahmad Jamil warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Haji Ferry, Satego, semua teman-teman. dan Emil Sama-sama, Sampai sama-sama, jumpa. Syekh Mudir. karena Insyaallah. ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya. Baik, jadi teman-teman berhubung ini Kiai Jamil sedang berada di Kalimantan ya, jadi waktunya memang berbeda zona waktunya. Jadi sekarang di Jakarta masih pukul 16.47 dan di sana berarti sudah 17.47 dan beliau sepertinya sedang ada agenda lain begitu. Nah, pertanyaan yang sudah masuk ya nantinya akan kirim ke beliau dan nanti materi yang beliau akan kami bagikan di grup. Um, Teman-teman, ini seperti biasa juga kami menyandikan dua buku ya giveaway. Satu buku At-Tibyan dan satu juz amma tafsir juz amma ya. Jadi nanti untuk teman-teman yang membagikan insight terbaik nanti berkesempatan untuk memenangkan giveaway tersebut. Untuk tempat boleh ditanyakan di grup ya Kak. Barangkali nanti kita bikinkan Google Form begitu ya. Google Form nanti kita share di grup forum pembaca Turos. Nanti teman-teman silahkan eh, bertanya di Google Form tersebut ya. Nanti akan kami teruskan ke eh, Kiai Jamil. Nanti akan kami bagikan juga jawabannya begitu ya. Mohon maaf sekali teman-teman karena sesi pertanyaan atau tanya jawab belum bisa kita adakan ya karena waktu beliau terbatas dan beliau sedang ada agenda lain. Sampai bertemu lagi habis Lebaran setelah dan agenda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.